Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai aspek ekonomi dan hukum dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, aspek ekonomi itu berkaitan dengan dampak usaha terhadap kondisi perekonomian dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan aspek hukum berkaitan dengan legalitas usaha dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memenuhi aspek hukum, maka usaha dapat beroperasi secara sah serta memperoleh kepercayaan dari konsumen, investor, dan mitra bisnis. Aspek ekonomi dan hukum. Aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis itu berfokus pada analisis manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh suatu usaha, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Sementara itu, aspek hukum itu berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan legalitas usaha seperti izin usaha, bentuk badan usaha, serta perjanjian kerjasama. Selanjutnya ada pentingnya analisis aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi itu penting untuk mengetahui potensi keuntungan, memperkirakan biaya dan pendapatan, serta mengidentifikasi resiko ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Selain itu, analisis ini juga membantu melihat kontribusi usaha terhadap perekonomian masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada indikator kelayakan ekonomi. Indikator kelayakan ekonomi itu digunakan untuk menilai apakah suatu proyek, usaha, atau investasi itu layak dijalankan dari sisi keuntungan dan efisiensi. Indikator kelayakan ekonomi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Net Present Value atau NPV. NPV itu adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Tujuannya untuk mengetahui apakah investasi memberikan keuntungan setelah memperhitungkan nilai waktu luang atau time value of money. Yang kedua itu ada Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembangan investasi yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Tujuannya untuk mengukur tingkat keuntungan investasi dalam bentuk persentase. Yang ketiga itu ada Benefit Cost Ratio atau BCR. BCR adalah perbandingan antara total manfaat dengan total biaya yang dikeluarkan. Yang keempat itu ada Payback Period atau PP. Payback period itu adalah jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi awal. Tujuannya untuk mengetahui seberapa cepat modal itu kembali. Dan yang kelima itu ada Average Rate of Return atau ARR. ARR itu adalah metode untuk menghitung rata-rata keuntungan tahunan dibandingkan dengan investasi awal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keuntungan rata-rata dari suatu investasi. Selanjutnya ada pentingnya legalitas dan kepatuhan hukum. Legalitas usaha itu sangat penting karena memberikan keabsahan hukum, perlindungan bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga mempermudah akses terhadap pembiayaan, kerjasama bisnis, serta berbagai fasilitas usaha dari pemerintah. Next, ada perizinan menjalankan usaha. Perizinan menjalankan usaha merupakan bentuk legalitas yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara sah, aman, dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Salah satu perizinan utamanya adalah yaitu nomor induk berusaha atau NIB. NIB itu yaitu identitas resmi usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. NIB berfungsi sebagai tanda legalitas usaha sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin lainnya, memperoleh akses permodalan, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain NIB atau NIB, setiap usaha juga harus memiliki izin usaha sesuai dengan bidang yang dijalankan, seperti izin usaha kuliner, kesehatan, perdagangan, atau pariwisata. Hal ini bertujuan agar usaha beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor. Selain izin usaha utama, beberapa jenis usaha memerlukan izin operasional atau izin khusus, seperti sertifikasi halal, izin BPOM, atau izin lingkungan. Izin tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan produk, kualitas layanan, dan standar operasional usaha. Pelaku usaha juga wajib memenuhi kewajiban perpajakan seperti memiliki NPWP, membayar pajak, dan melaporkan pajak secara berkala sebagai bentuk kepatuhan
kepatuhan terhadap negara. Di samping itu, perusahaan harus mematuhi aturan ketenagakerjaan dan menjaga lingkungan, misalnya dengan memberikan hak pekerja secara layak serta mengelola limbah usaha dengan baik. Dengan memenuhi seluruh perizinan dan kewajiban tersebut, usaha dapat berjalan secara legal, terpercaya, dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu risiko hukum. Apabila suatu usaha tidak memenuhi aspek hukum, maka dapat menimbulkan berbagai risiko seperti sanksi hukum dan administratif, kerugian finansial, hilangnya kepercayaan konsumen dan investor, munculnya sengketa hukum, dan terhambatnya perkembangan usaha. Baik teman-teman, segitu saja pemaparan materi dari kelompok 9. Sampai jumpa lagi. I just had to let you know you're